Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat semua kamu semua penonton yang udah nggak sabar untuk nonton obrolan kita pada hari ini. Buat kalian semua sport lover mania mantap, apalagi pecinta bola seperti background kita hari ini, udah kelihatan dong ya. Kita mau bahas apa? Nah, hari ini aku Valen bakal memandu acara diskusi kita pada hari ini untuk mendiskusikan sebuah pertandingan sepak bola yang keren banget sih guys. Buat kalian semua pecinta bola pasti tahu banget lah sama perhelatan akbar ini ya guys. Sebenarnya sih basisnya ini dia dari Eropa. Cuman buat kamu semua pecinta bola, bahkan yang nggak pecinta bola pasti udah pernah denger lah soal liga yang satu ini. Tidak lain tidak bukan adalah Liga Champions UEFA. Dan hari ini kita bakal bahas finalnya yang final Liga Champions UEFA tahun 2020. Oke, sedikit intro ya guys. Jadi final Liga Champions UEFA 2020 adalah pertandingan final Liga Champions UEFA musim ke-65, turnamen antar klub sepak bola Eropa ini yang diselenggarakan oleh UEFA. Dan ini tuh musim ke-28 guys, sejak lombanya diganti nama dari Piala Champions Eropa ke Liga Champions UEFA. Nah, pertandingan final ini yang seru banget ini tuh digelar tahun lalu, tanggal 23 Agustus 2020 di Estádio da Luz, Lisboa, Portugal. Nah, jadi kalau pertandingan sepak bola pasti ada tim yang main kan ya. Itu pasti 2 tim, nggak mungkin 3 tim atau 1 tim. Oke. Jadi tim yang main itu dari yang pertama dari Prancis ada PSG atau Paris Saint-Germain. Itu kita singkat aja PSG ya guys untuk diskusi ini biar nggak panjang banget ngomongnya. Terus dari Jerman kita punya Bayern Munchen nih guys. Oke, karena tahun lalu masih ada pandemi COVID, jadi pertandingan ini diselenggarakan di dalam ruang tertutup. Dan ini fun facts untuk match ini ya guys. Yang pertama, pertandingan ini tuh akan menjadi final Piala Eropa atau Liga Champions pertama yang dimainkan pada hari Minggu. Wow. Dan yang kedua, final pertama sejak 2009 tidak dimainkan pada hari Sabtu. Dan yang ketiga, pertandingan ini juga menjadi final pertama dalam kompetisi ini yang dimainkan setelah bulan Juni. Wow, keren banget ya guys. Ada 3 event yang bersamaan terjadi di satu pertandingan. Keren banget. Nah, jadi siapa sih pemainnya guys? Pemainnya. Hasil pertandingannya begitu. Jadi, pertandingan ini dimenangkan oleh Bayern Munchen dengan skor 1-0 yang dicetak oleh mantan pemain Paris Saint-Germain. Wow, Kingsley Coman yang sekarang jadi pemain Bayern Munchen, guys. Interesting kan, guys? Dan ini tuh mengamankan gelar ke-6 mereka di kompetisi ini. Nah, pertandingan yang dimenangkan Bayern sekaligus mengantarkan Bayern menjadi klub ketiga paling banyak mendapat trofi UEFA Champions League, yaitu 6 kali, di bawah Real Madrid 13 kali dan AC Milan 7 kali. Nah, pertandingan ini juga mencatat rekor 100% kemenangan di UCL dengan 11 laga minus 2 laga karena dijalankan 1 lap. Nah, gitu ya guys, sedikit pengenalan tentang pertandingan ini. Pasti teman-teman semua dan yang nonton udah makin penasaran ya untuk membahas pertandingan ini. Oke, langsung aja nih, aku mau kepo banget sama formasi apa sih yang digunakan oleh masing-masing tim, baik PSG maupun Bayern. Jadi mungkin Noel bisa jelasin, Noel. Nah, jadi PSG ini bermain dengan formasi 4-3-3 dengan 3 penyerang yang mempunyai kemampuan individu sangat baik, yaitu ada Neymar, Mbappe, dan Di Maria. Di belakang ada 3 midfield support sekaligus pelindung pertahanan. Paredes lebih sebagai distributor dengan passingnya, Herrera akan bergerak naik turun membantu serangan atau bertahan, sementara Marquinhos defensive midfielder. Nah, itu tadi yang PSG ya, guys. Gimana nih sekarang Bayern? Kayaknya yang paling tahu nih soalnya Danjo sih dari muka-muka. Iya nih. Nah, kalau Bayern sendiri, mereka bermain dengan formasi 4-2-3-1, di mana Lewandowski, sang top skor, leading the line. Nah, Muller sendiri, dia bermain sebagai nomor 10, yang free roam, lalu di sayap ada Gnabry dan Coman, yang kali ini dipilih sebagai starter ketimbang Perisic. Nah, lalu di belakang ada double pivot yang punya peran ganda, yaitu Goretzka sebagai box-to-box midfielder, dan Thiago sebagai deep lying playmaker. Gitu.
Keren banget, keren banget. Nah, jadi soal formasi ini ya, kalau aku dengar-dengar terus aku baca-baca gitu katanya tuh ada tumbukan formasi. Sebenarnya aku nggak ngerti nih tumbukan formasi apa. Mungkin ada yang bisa lebih ngerti ya, kayaknya Ana deh. Gimana tuh, Nak? Nah, kalau misalnya tentang tumbukan formasi ini, contohnya ini kalau misalnya udah high pressing, tiga pemain itu bakal ke depan melakukan pressing ke center back. Lalu si Neymar bakal langsung press langsung kalau misalnya si Thiago nggak drop pas buat umpan. Nah, di sini tuh kita bisa lihat winger dari Bayern itu akan mengikat fullback si PSG. Ini akan membuat opsi umpan untuk fullback Bayern terbuka. PSG itu memang akan melakukan press ketika bola di pinggir, tapi ini butuh waktu tentunya. Terlebih, Bayern itu kan menggunakan Thiago untuk memancing Herrera agar dapat lebih ke depan. Terus posisi si Mbappe yang lebih mundur untuk menjaga Kimmich dan posisi Tuchel yang memang mengarahkan progresi permainan Bayern lebih ke arah kiri, di mana di sana itu ada Marquinhos yang berposisi lebih bergeser untuk segera melakukan agresif press ke Davies. Hal ini juga diperkuat dengan posisi Di Maria yang nggak berada di belakang Alaba untuk menjaga akses umpan ke Davies, namun lebih menjaga akses umpan ke Neuer ke Alaba. Pada bagian ini ada mekanisme yang berbeda akibat dari respon Bayern yang mengikat Marquinhos, yaitu bek tengahnya di tengah dengan Goretzka dan Coman. Namun PSG juga merespon dengan melakukan passing, maksudnya pressing menggunakan fullback dan Thiago Alcantara bergeser dari ke kanan untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh Kehler. Nah, kendalanya itu ada di timing. Ketika Marquinhos berjarak cukup jauh untuk melakukan press, jeda waktu ini dimanfaatkan Bayern untuk melakukan progresi dari sayap. Situasi ini cukup berbahaya sehingga PSG kerap menurunkan pressing block. Ditambah lagi dengan Thomas Muller kerap kali drop ke kiri. Turunnya pressing block membuat Herrera yang awalnya menggunakan man marking ke Thiago Alcantara hingga ke depan lebih mundur. Nah, itu tadi soal tumbukan formasi yang terjadi di pertandingan ini ya, guys. Tapi aku tuh kepo ya. Variasi-variasi serangan Bayern tuh atau PSG itu gimana sih? Ada yang tahu nggak teman-teman semua di sini? Ayo guys. Gimana? Noel? Jadi, di medium block, PSG lebih terlihat bermain 4-4-2. Variasi serangan Bayern adalah diagonal pass untuk menemukan situasi 2 versus 1 di sayap dengan Muller yang berjarak melebar. Situasi 2 versus 1 akan lebih mudah dengan switch play ketika winger lawan tidak turun. Kita bisa lihat hanya ada 3 midfield PSG yang ada di sini. Nah, kan tadi udah dibilang oleh SBY kalau ada penurunan pressing block tuh. Nah, penurunan pressing block ini taktik dari si Tuchel sendiri, yaitu dia ingin menyerang Bayern saat transisi yang sangat terekspos dengan permainan direct yang memang dilakukannya gitu. Dan peluang-peluang yang dilakukannya ini memang betul-betul memanfaatkan direct pass untuk mengekspos ruang yang di belakang back, yang dimana backnya ini sangat kuat pertahanannya gitu. Nah ini. Oke, very interesting. Nah, sebenarnya aku tuh dari tadi ngedengerin yang namanya istilah high pressing. Cuman aku agak belum ngerti ya soal high pressing. Gimana sih sebenarnya high pressing yang dilakukan oleh Bayern nih? Dr. Rian bisa bantu aku jelasin nggak? Oke, Bung Valen ya, di sini ada perbedaan dalam Bayern melakukan pressing dan di area yang tinggi ada di intensitasnya di sini. Meski terekspos, Bayern tetap proaktif dengan bermain menggunakan garis yang tinggi supaya intensitasnya itu bisa tetap terjaga. Bisa kita lihat meski ini pressing pertama sudah dilewati, backline Bayern masih tinggi dengan bermain rapat untuk menutup celah akses umpan lawan. Memang terlihat seperti mudah dieliminasi dengan umpan lambung, tapi eksekusinya itu harus benar-benar tepat, akurasi dan kekuatannya juga. Karena kita juga tahu Bayern juga mempunyai sweeper keeper, yaitu Manuel Neuer. Dan untuk menghindari resiko counter attack, Bayern juga kerap melakukan tactical foul dengan total 22 pelanggaran yang dilakukan Bayern yang memiliki skill individu di atas rata-rata.
Dan Bayern itu kan adalah tim yang sangat baik dalam melakukan crossing. Terus ditambah juga switch play untuk menemukan pemain-pemain yang kosong. Crossing itu bisa dilakukan dari garis gawang maupun early cross. Ini juga ditunjang dengan kemampuan Lewandowski dalam menyambutnya. Oke, makin kita bisa lihat ya kehebatan dari tim Bayern ini sehingga mereka bisa dapat juara. Nah, aku juga tahu nih, sedikit tahu ya kalau misalkan di permainan sepak bola itu ada juga namanya functional role ya. Aku pengen tahu dong gimana sih functional role yang terjadi di pertandingan final UCL 2020 ini. Ayo Ana, kamu tahu nggak gimana? Nah, yang terakhir ini kan functional role atau penempatan posisi berdasarkan fungsi. Nah, gunanya itu untuk biar lebih mudah memposisikan. Karena kan di dalam momentum sepak bola ini momentumnya sangat random. Nah, kalau misalnya pemain out of position, maka harus ada pemain lain yang ngisi tempat tadi itu. Karena nggak boleh posisi itu tuh hilang. Terus kan, karena semua taktik yang kita sudah bicarakan tadi yang dimiliki oleh Bayern, ternyata mengantarkan Bayern di musim ini menjadi tim yang sangat komplit. Ditambah lagi dengan eksekusi pemain yang bagus, stamina yang bagus, juga turut membantu Bayern menjadi mesin pressing yang mengerikan di depan. Sementara cairnya pemain di segala posisi, akibat pemahaman taktik yang dikombinasikan oleh Flick membantu mereka juga untuk bisa semakin komplit. Win play Bayern ini dijalankan dengan berbeda. Alphonso Davies di kiri sebagai fullback ortodoks, sementara di kanan itu ada Serge Gnabry untuk menjaga kelebaran, dan Joshua Kimmich bermain lebih ke dalam, sehingga pelatihnya itu Hansi Flick mampu meracik taktik ini sehingga menjadi kunci kemenangan dan menjadi juara. Nah, di sini si coach-nya yaitu Hansi Flick itu bukan siapa-siapa saat pertama menangani Bayern. Nah, di awalnya Flick itu cuma diberikan tugas sebagai caretaker setelah Niko Kovac dipecat oleh Bayern Munchen. Tapi tampilan impresi Bayern di bawahnya membuat ia mendapat kontrak baru di awal tahun sebagai head coach Bayern Munchen sampai tahun 2023. Bayern melihat Flick sebagai sebuah proses. Alih-alih figur sebelumnya yang hanya sebagai asisten, cara pandang ini sangat membantu karir manajer yang dimulai dari nol. Fokus pada pesan yang disampaikan daripada ke pembawa pesannya. Nah, itu tadi kayaknya udah cukup banyak yang kita obrolin ya teman-teman ya soal pertandingan final dari Liga Champions UEFA ini tahun 2020 antara PSG dan Bayern Munchen. Seru banget ya obrolan aku sama teman-teman yang sangat terlihat mengerti sepak bola ini. Dan semoga makin banyak ya kita bisa bikin diskusi-diskusi gini lagi untuk menganalisis pertandingan-pertandingan bola selanjutnya. Aduh, keren banget deh. Oh iya, jadi kayaknya sesi obrolan kita hari ini udah selesai sampai sini aja ya guys, teman-teman semua. Jadi maaf kalau misalkan kita ada bikin kesalahan karena kami hanyalah sekumpulan manusia yang tidak sempurna. Dan terima kasih buat perhatian yang kamu-kamu yang sudah menonton acara obrolan kami pada hari ini. Akhir kata, saya Valen. Dan teman-teman saya ada 7 di sini. Ada Betsheba, ada Danjo, ada Noel, ada Ana, ada Iin, ada Jonathan Doktorian, dan SBY. Pamit undur diri. Dah. Salam satu sepak. Salam Jestol.